Ya, begitulah. Mau langsung dimasukin, silakan. Wow. Gimana? Lanjut. Maaf, teknisnya udah selesai. Mungkin saya kecilin dulu biar nggak ngeganggu. Diucapin paling. Dari katanya. Ini udah ada Leo, udah ada teman yang udah mau masuk nih. Iya, udah Pak. Iren. Oke Pak. Nah, kita Dia masukin udah aja. mau masuk. Oh, udah masuk. Udah pada masuk kok ini. Wah, udah masuk. Mantap juga, mantap. Cek. Halo, selamat malam. Halo Halo. semuanya. Selamat malam Dengar ya? semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih teman-teman yang sudah pada hadir ya. Kira-kira sudah ada 16 orang ini. Ya, selamat datang buat teman-teman. Ini salah satu acara dari BD Jakbar ya, mengadakan webinar bersama dengan Pak Calvin ya, lagi ngetren nih di sosial media ya. Di mana-mana lagi diundang, belum lagi dengan produknya yang luar biasa di mana restoran semua produk-produk lagi pada sulit, tapi ini malah double omsetnya dan bisa ekspor. Nah, ini salah satu yang perlu kita tanya nih sama orangnya, betul ada di sini. Ya, mungkin kita mulai dulu kali ya. Pak Pradi ada video sebentar untuk perkenalan tentang Pak Calvin ini. Siap. Sebentar. Ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Oke. Iya, siapa yang memperkenalkan diri boleh dengan produk-produknya. Kebetulan kita di sini juga boleh saling promosi ya. Ya Pak Calvin ya. Siapa tahu Pak Calvin tertarik dengan produk-produk kita. Pak Calvin, Pak Budi dulu. Pak Budi duluan, Pak Budi. Oke, Pak Budi. Lanjut Bro. Ya oke, selamat malam semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Amin. Halo Kok Kelvin, ketemu lagi nih. Halo Pak Budi. Hai, kita nyinggung-nyinggung di Facebook ya. Wow, ini keren nih. Nah, gini ya. Pak Budi. Hilang Pak Budi. Hilang Pak Budi. Wih, ada Pak Halim tuh, Pak Halim. Halo, apa kabar Pak Halim? Pak Halim ada yang mau diperkenalkan ke kita, Pak Halim? Ini bisa jadi next kelas nih, Bro Leo, YouTuber nih. Pak Halim ya? Iya. Salam kenal Pak Halim. Ya, salam kenal juga. Keren. Pak Halim, sekarang kegiatannya apa Pak Halim? Ya, saya ini pensiunan. Oh, SEO-nya jago kan Pak Halim ya? Saya main di SEO sama main di YouTube aja. Mantep nih. Boleh nih kelas berikutnya nih Pak Halim. Mau boleh bagi-bagi rezeki. Asik. Yuk lanjut, sapa yang lain. Siapa lagi itu? Iren, silakan Iren. Halo Iren. Halo. Ayo dong, sharing dong. Boleh Iren. Apa ya Pak? Aduh. Memperkenalkan diri boleh Bu Iren memperkenalkan diri. Boleh. Oh iya. Nama saya Iren. Saya saya ibu rumah tangga aja sih Pak. Oke. Cuman ada aktivitasnya bikin channel YouTube juga lah. YouTube-nya apa Bu? Channelnya apa? Tentang apa tema channelnya? Oh, karena saya hobinya masak, jadi ya tentang masak-masak Pak. Oke. Udah lumayan itu ininya. Subscribernya itu udah lumayan itu.
Berapa tuh, Enggak, Bu? enggak Subscriber? Pak. Pak Calvin mah Lumayan. terlalu. Ah. Orang masih dikit kok. Ya lumayan lah, udah 1.000 lebih. Masih baru Pak, saya baru mulai April. Ya nggak apa-apa. Wah, 1.000 udah lumayan. Ya. April. Ya, itu sih. Terus ya, suami saya ada maksudnya kita ada usaha kecil-kecilan lah, peternakan babi di Manado. Terus ya usaha air minum sama perkebunan vanili sih Pak. Tapi masih baru lah ya, masih baru belajar. Gitu. Mau buka itu ya, babi panggang ya, Iren ya. Ya doain Pak, memang rencananya karena kan kalau cuman kita di Manado jual babi hidup kan nggak seberapa ya, maksudnya keuntungannya ketakar lah gitu loh. Tapi kalau kita mau bikin produk olahan kan mungkin harganya bisa di-upgrade. Ya, oke. Gitu. Tapi saya juga akan jual masuk ke ke resto gitu ya. Sudah beberapa yang calon customer saya itu yang jual-jual daging babi di Shopee. Udah menghubungi saya, dia memang permintaannya satu hari 100 kilo lebih, itu satu orang. Oh, Gitu. Wow, Wah, gede loh. lumayan itu. Rutin Ya. itu ya, Iren rutin ya pesannya. Dia kalau saya bisa provide apa yang dia mau, bisa rutin. Terus di daerah Kerawang sebetulnya juga ada yang mau per hari 80 kilo gitu. Iya. Ya pelan-pelan sih Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bu Iren. Ya. Terima kasih, mantap. Ini ada Pak Billy John Friendly nih, salah satu teman saya nih. Pak Billy boleh Iya. kenalkan diri juga Pak Billy. Ya, Halo, Pak Billy. selamat malam Bapak-bapak, Ibu semua. Saya Billy. Malam, Pak. Ya, saya malam ini diundang sama Pak Leo. Terima kasih Pak Leo. Ya, sama-sama. Sudah share informasi. Saya pengen banyak belajar dari bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Ya, saya usahanya sih ini. Saya main di madu hutan. Udah hampir 12 tahun ya. Wow. Jadi baru 4 tahun terakhir ini saya main di pembersih lantai dari aromaterapi lah gitu, pembersih lantai. Oil. Ya. Essential oil. Ya, essential oil. Ya, saya serai sama eukaliptus. Ya. Ya, jadi saya malam ini pengen mungkin banyak menimba ilmu dari bapak-bapak. Mohon dikasih pelajaran. Terima kasih. Siap. Pak ini nih Pak Haris ya, Pak Haris. Ya, malam. Ya. Silakan Pak Haris. Ya, malam Bapak-bapak Ibu semua. Saya Haris. Saya main di Floris sama kos-kosan kecil-kecilan. Di mana Pak itu? Di mana itu Saya Pak? kos-kosan di Roxy. Oh. Iya. Dekat Roxy Mas Pak? Dekat, tetangga ya, tetanggaan. Oh, di okay. Biaknya, Jalan Biak. Oh, oke. Saya pernah buka di situ, Pak. Ya? Pak. Iya, pernah buka di Biak saya, Pak. Oh iya, betul. Persis, gangnya sebelah saya tuh. Oh. Kan hotel apa itu Night and Day ya, Pak ya? Iya, sekarang betul, ya. betul. Iya, Betul. Padahal enak loh, sayang loh kita itu ditutup. Iya. Hilangan kita nih, Pak. Iya. Bukan jalan doang udah nyampe. Hah? Jalan doang udah nyampe, Pak. Oh iya, dekat Iya, ya. kita Itu sering ada kesana, yang ya. jual soto ya, Pak ya? Yang jual soto. Iya, betul. Rame itu, Pak. Masih rame itu, Pak, soto. Masih. Oh, luar biasa. Masih sangat ramai ya. Iya. Ya. Terima kasih, Saya Pak. Floris. Pak Haris. Ya. Thank you. Ya. Floris ya, Pak. Iya. Thank Pak you. Budi, coba Pak Budi apa usahanya? Oke, maaf sebelumnya tadi keputus ya. Karena maklum lah, lagi di desa, di pedalaman ini. Di mana itu, Pak? Lagi di Solo, perbatasan Boyolali, Solo. Oh, oke. Iya, perkenalkan semuanya ya. Saya Budi.
saat ini lagi menekuni bisnis kuliner nih, mencoba peruntungan di empek-empek Palembang. Nah, karena kekinian jadi namanya empek Opah. Ini lagi pingin belajar nih sama Ko Kelvin dan teman-teman nih, bisa mendunia kita bawa produk lokal ke luar negeri nih, gimana caranya nih? Sip. Ya. Siap. Ya. Ya, makasih Pak Budi. Thank you. Pak Arif nih, Pak Arif. Konsultan ya Pak Arif ya. Pak Arif boleh memperkenalkan diri, Pak Arif. Wah, Pak Arif. Saya skip aja, Pak. Skip aja. Mungkin teman-teman yang lain aja. Padahal udah di spotlight itu Pak Arif loh. Oh, Pak Arif di spotlight tuh. Pak Wito deh, Pak Wito. Pak Wito yang bantu kenalin kita sama Bro Kelvin nih, yang bisa bawa Bro Kelvin sharing-sharing sini. Silakan Bro Wito. Oke, saya Wito, saya di lokasi daerah Cengkareng. Saya main ini sih percetakan. Enaknya sih disebutnya tukang kardus aja deh. Iya, mantap. Iya, jadi yang butuh-butuh kita bisa support. Siap. Ini Oke, kayaknya gitu banyak aja. nih yang perlu kemasan loh, Bro Wito. Nanti Iya, Bro Wito aja. Boleh. Nanti kita bantu. UKM itu perlu banyak itu Pak. Kardus Pak. Hampers. Siap. Hampers. Iya, siap. Natalan lagi kita bikin nih Pak, hampers Natalan. Hampers Natalan. Iya, benar lagi, benar. Benar. Oke. Lanjut. Ya, teman-teman, ini Saya mau udah share dulu Bro profilnya Bro Kelvin ya. Oke, kita mulai aja Bro. Oke, yuk kita mulai deh. Iya. Biar kekinian ada lagu ininya. Semangat. Kerjasama sama banyak UKM Mbak. Jadi contohnya kayak gado-gado Boklo. Nah, kita contoh ya. Jadi kita mulai memasarkan gado-gado Boklo ini, izin gado-gado Boklo itu masih PIRT. Masih packagingnya juga masih di develop berkali-kali gitu. Jadi kita nggak nunggu sempurna dulu untuk masuk ke market global gitu. Jadi kita bawa produknya ini keluar ke Australia waktu itu. Terus produknya ini kita bawa ke Australia. Setelah itu kita ini kita pasarkan ke 20 diaspora. Jadi kita pasarkan ke kecil-kecil, diasporanya cuma bawa kayak 5 gitu. Habis itu dia pasarkan dia coba nih makan. Viral kan di sosial media kan. Nah, viral di sosial media mulai tarikannya banyak gitu. Tarikannya banyak, orderannya juga jadi banyak. Nah, peran digital sangat penting gitu di sekarang. Jadi kita mesti bawa produk-produk Indonesia ini ke yang digital gitu. Jadi cara pemasarannya pun mesti digital. Nah, ini dipasarkan sendiri oleh teman-teman oleh Boklo-nya langsung ke digital di mereka. Akhirnya tarikannya banyak. Saat ini pengirimannya itu hampir 5.700 porsi sebulan. Jadi tiap bulan dia bisa 5.700 porsi. Nah, setelah itu baru diurus izin edar di negara tersebut oleh distributor yang ambil produknya gitu. Jadi memang di ujung kita tahu nih bahwa produk-produk ini bakal dipasarkan secara luas lah di negara tersebut. Tapi kita juga tahu bahwa ini seperti kayak ayam sama telur, distributor di luar itu nggak bisa untuk gambling gitu. Oke, saya beli produknya rasanya enak tapi nggak tahu marketnya ada apa enggak gitu. Nah, kita ciptain market dulu. Kita akan market dulu secara di negara tersebut. Setelah itu distributor pasti ramai buat mau ambil produknya, dan distributor tersebut yang akan membuat license-nya sendiri gitu, kayak izin edar, izin apa segala macam tuh distributor sana. Tapi kita pastikan bahwa bahwa produknya tersebut sudah ada demand-nya di sana gitu, kayak gitu. Jadi kita kasih tahu juga ke distributor kita udah jualan 5.700 porsi. Ya, ini tadi
inilah Ya tadi itu si El Gurita ya, betul Pak Yuwono Wicaksono. sama Bro Calvin sampai bisa kena bisa terjual 5.700 per bulan. Nah, justru karena ini bikin kita semua yang bergerak di bidang F&B penasaran nih, kok bisa sih di tengah pandemi ini bisa mengekspor bahkan lebih dari omsetnya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yuk untuk Bro Calvin untuk sharing. Yuk kita sambut dulu dengan tepuk tangan. Terima kasih. Bro Calvin silakan untuk sharing keberhasilannya. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih untuk Bro Wito dan Bro Leo yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya merasa sekali yang pertama adalah saya mengucap syukur Oke. Jadi yang pertama kali saya mengucap syukur kepada Tuhan ya bahwa pandemi ini kita sudah lewati 2 tahun lebih. Sebelum-sebelumnya memang kita pernah kepikiran untuk membuat bumbu instan, tapi entah kenapa kita terlena tuh, Bro Leo, dengan rumah makan yang masih jalan, resto masih jalan, masih omset masih oke. Nah itu kita masuk zona nyaman sehingga kita tidak prepare apa yang akan terjadi. Dan ketika ada pandemi itu, semua itu kan pada terkejut ya, wah gimana ini solusinya. Dan kebetulan waktu itu ada sebuah TK-nya namanya Popeye Montessori di Kelapa Gading, itu meminta saya untuk mengajar murid-muridnya mengajar mengulek gitu loh buat anak-anak TK. Jadi menarik banget ya, anak umur 3 sampai 5 tahun itu diajarin mengulek, mungkin untuk melatih motorik kasar dan halusnya anak-anak tersebut. Dan pada sebelumnya istri sama mama saya nggak setuju karena memang takut dengan pemikiran bumbu itu kalau sesuatu yang rahasia, jadi harus di keep banget gitu loh, nggak boleh orang lain bisa pakai atau kita bisa jual bumbunya gitu. Namun ketika orang dari TK Popeye itu minta saya beli, dia mau beli bumbunya, saya mikir lagi gitu loh. Saya kan, waduh nggak bisa nih. Tapi saya mikir terus. Jack Ma pernah berkata bahwa ketika ada sebuah keluhan, di situ ada peluang yang bisa kita garap. Nah itu saya mencoba untuk berpikir seperti Jack Ma. Dan akhirnya saya datang ke Mama dan istri juga, saya bilang nih, ini sebuah peluang nih. Kita harus tangkap peluang itu. Dan kamu, Mama izinin nggak? Akhirnya Mama saya izinin dan istri juga setuju. Kita akhirnya mendevelop sebuah produk yang namanya training pack. Itu bentuknya belum seperti bumbu, seperti kayak ini ya. Masih harus dirakit. Gula Jawa sendiri, bumbu kacang sendiri, jadi garam juga sendiri. Termasuk saya packing dalam sebuah kotak yang saya namakan training pack untuk anak-anak. Jadi saya kirim ke sekolah itu, dan sekolah itu yang mengirimkan lagi ke murid-muridnya. Dikasih ulekan juga itu, dan akhirnya ya puji Tuhan itu sudah bisa berhasil ya acara tersebut. Saya cukup senang dan bangga juga. Nah setelah itu saya punya pemikiran, kenapa kita nggak bikin langsung kita gabungin menjadi satu gitu loh. Jadi orang beli bumbu tinggal kasih air panas, udah tinggal diaduk-aduk aja udah jadi gitu loh bumbu instan itu. Dan akhirnya ide itu pun saya udah mulai bikin. Ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat berdampak sekali dengan perkembangan bumbu ini. Saya waktu itu pergi ke Australia, ke Sydney, ke tempat restoran teman saya. Jadi yang teman saya itunya papa mertuanya. Nah ini menantunya lagi bikin usaha mie enjoy ya. Kemudian saya bilang, saya cuma ngomong sedikit aja. Saya menyemangati dia bahwa kalau lagi buka restoran, kalau bisa jangan lama-lama buka cabang lagi. Saya cuma ngomong itu aja.
Dan saya lupa ngomongan seperti itu, Bro Leo. Dan kemudian ketika orang ini diwawancara, dia menulis sedikit tentang saya, tentang masukan dari saya. Dan kemudian saya bilang lagi sama itu teman saya nih, istrinya, ini saya punya bumbu kacang nih, kamu mau nggak cobain jual? Saya berharap kita bisa kerjasama. Wah, katanya ya, ini agak susah loh. Kalau market Australia itu udah agak susah. Saya memang kalau waktu pergi ke Australia itu semuanya dicek, termasuk sepatu kita pun dimasukin alat untuk mendeteksi. Wah, saya berpikir, wah susah bener ini Australia, daging-daging aja nggak boleh, semua rendang juga nggak boleh gitu ya, waktu pas saya ke sana. Namun, puji Tuhan, ternyata teman saya itu tiba-tiba lagi pas mencari perusahaan ekspedisi, dia tiba-tiba dikirimkan email oleh Gorita yang pada saat itu mulai melakukan promosi. Akhirnya akhirnya teman saya ini bilang, kok saya mau pakai Gorita aja, oke. Ya udah, kemudian kita pelan-pelan kita mulai bikin. Pesanan pertamanya itu dimulai dari 150 pack. Kemudian naik, dan kita juga mungkin kalau di tahap awal kita mungkin masih ragu-ragu juga ya, ini nyampe nggak ya pesanan ini ya, ngeri juga ya. Itu jauh kan, itu lumayan kan harga ininya, ongkos kirimnya gitu. Tapi puji Tuhan, yang pertama tuh ternyata lolos. Dan akhirnya ya udah, reseller saya tambah ganas, jualannya gila-gilaan gitu, 350. Dan reseller yang ini akhirnya pun dalam tempo 2 minggu itu bisa menjual 2.000 lebih. Wah, saya bilang ini ganas ini. Kemudian akhirnya saya cari lagi teman saya yang di Sydney ya. Saya cari lagi teman saya yang dia itu yang di Melbourne, anak muda juga. Nah, akhirnya saya cerita sama dia, terus dianya tidak ada respon. Tapi saya tahu cara-cara membakar semangat orang itu saya tahu, karena saya pernah di multi level. Jadi saya ceritain aja yang tentang si Siska yang dia berhasil menjual berapa ribu gitu. Wah, terbakar langsung yang ini si Nana ini. Wah, dia juga ngebut. Akhirnya benar-benar bisa menyaingi juga sih. Ya saling inilah, saling cepet-cepetan lah. Nah, bukan terakhir, setelah itu saya minta istri saya masukin lagi di marketplace. Marketplace itu pelan-pelan jalannya. Marketplace itu tidak seperti kalau kita sama reseller. Marketplace itu paling top itu 10 produk ya. Bahkan ada yang beli cuma 1 produk. Tapi saya bilang sama istri, kalau istri saya bilang, wah ini ada yang beli 1 nih. Oh tenang, 1 itu nanti bisa menjadi banyak. Ya. Orang itu dikasih kepercayaan kecil dulu. Itu baru Tuhan kalau lihat kamu bagus pasti berkembang lebih ini lagi. Dan akhirnya saya merasa bersyukur sekarang marketplace saya juga udah lumayan bagus gitu loh, sampai istri saya kadang-kadang ngomong nih, wah ini nih kita dapat pesanan. Dia bilang puji Tuhan ya, masa pandemi ini orang-orang mengalami kesulitan jualan, tapi kita dibukakan sebuah jalan sama Tuhan untuk menjual bumbu. Nah, sesuai dengan perkembangannya akhirnya reseller itu berdatangan. Jadi karena saya posting di sosial media itu jadi teman-teman sosmed saya yang datang, Pak, saya ingin tanya dong reseller, saya menjadi reseller, saya ingin jadi reseller gitu. Jadi sampai Bro Leo saya sampai bilang bikin status saya di PP di WA, semua akan boplo pada waktunya. Jadi saya itu kayak semacam apa ya, nubuat gitu. Jadi kayak semacam kayak gitu. Jadi ya akhirnya pun setelah adanya bumbu gado-gado, saya nggak mau cuma fokus di satu bidang aja ya. Pasti yang namanya produk ada circle life-nya gitu ya. Saya luncurin lagi rujak, kemudian kita eksperimen lagi. Nah, waktu saya bikin bumbu itu, saya belum punya surat PIRT. Tapi tetap jalan aja. Puji Tuhan memang karena reseller saya juga ada bilang, kok saya jual boplo tuh gampang banget. Cukup mention nama boplo. Itu udah orang udah pada tahu ya. Jadi saya bersyukur mama saya sudah meniti bisnis ini selama 50 tahun. Jadi udah cukup kuat brand awareness-nya di benak pelanggan. Nah, setelah itu reseller itu menjadi banyak dan mereka fokus menjual produk. Bahkan ada juga reseller saya yang menjual bumbu gado-gado ini, saya kan patokannya 30
30.000 di Tokopedia dan di Shopee ya. Dia bisa jual 50.000 di kantor DPR. Gedung DPR itu anggota dewannya dijual 50.000 dan laku keras. Keren. Jadi saya amazing banget dengan perkembangan bumbu ini, dan kemudian saya luncurkan lagi yang namanya bumbu rujak. Bumbu rujak packingnya juga berbeda karena saya pakai kaleng sehingga anti tumpah, dan belum ada bumbu rujak yang sebaik ini. Saya udah survei ya. Jadi pembukanya pun gampang sekali. Tinggal dibuka. Itu tadi udah ada mulai teman-teman saya, tadi udah ada sebagian yang datang setelah kita melakukan, tadi siang kita melakukan bansos, bakti sosial, jadi teman-teman saya sebagian beli di pabrik saya, dan mereka nyocol-nyocol pakai buah-buahan, dan mereka menyatakan kepuasannya dengan produk kami. Kira-kira itu dulu ya kali Leo ya. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk tadi cerita yang bakso sama bumbu rujak, ini sebenarnya ada videonya, cuma tadi karena kita lanjutin dulu Pak ya videonya. Silakan. Supaya ngelihat baksosnya. Terus berdoa untuk dirimu. Tuhan Dia sedang berjuang, jaga Dia. Lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Ya, terima kasih Bro Pradi. Untuk teman-teman, kita nanti akhir acara ada pertanyaan dan kuis ya. Jadi ada hadiahnya juga dari sponsor dari TDA Jakbar. Jadi jangan kemana-mana dulu, dan ada foto bersama nanti di akhir acara. Ya, oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom chat, nanti akan dipilih. Ya, Pak Calvin, saya mau nanya dulu nih Pak, gimana sih Pak cara membina reseller ataupun mencari reseller, apalagi kalau misalnya kita yang baru jalan gitu? Ya, mencari reseller itu susah-susah gampang. Jadi kalau memang match dengan produk kita, maka itu akan bisa bagus sekali ya Bro Leo ya. Nah itu yang penting kita itu kalau menurut saya, kita perkenalkan aja. Dan yang paling gampang adalah sekarang di dunia sosmed kan, semua orang kan lihat gitu. Dan saya awali dari, karena saya kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi itu setelah saya doa, saya biasanya mendengarkan channel-channel YouTube orang-orang yang sukses gitu loh. Bagaimana mereka bisa bisa berpikir lebih lagi ke depan gitu loh. Jadi saya pasti ya, karena kita sering dengar mereka, pendapat mereka, cara berpikir mereka, karena memang saya pernah ikut Anthony Robbins seminar di Singapura ya, itu pelatih sukses nomor 1 dunia ya, dan saya punya guru juga Tung Desem ya, jadi ya udah mulai sedikit banyak mulai belajar lah bagaimana untuk kita mengubah, pada prinsipnya di dalam setiap diri manusia itu punya raksasa. Raksasa itu kita mau hidupkan atau kita mau biarkan menjadi diam aja atau menjadi tidur aja. Nah, karena sering dengerin seperti itu ya, akhirnya dari yang saya dengar itu langsung saya bikin menjadi sebuah status. Jadi kemudian saya sharing terus di sosmed, dan itu membuat orang pasti akan melihat postingan saya, karena saya posting di sosmed saya itu untuk publik ya, jadi semua orang bisa lihat walaupun bukan teman saya.
Nah, karena saya itu selalu interaksi saya kuat sekali di sosmed. Jadi orang pun yang hanya komentar, memang mungkin komentar mantap gitu, saya selalu balas. Dan saya berusaha untuk menghargai respon mereka ya. Orang udah bikin komentar di tempat kita, tapi kalau kita nggak balas, ya kayaknya juga nggak serak ya Leo ya. Kita udah ngomong sesuatu ke kamu, misalkan ke kamu lah, terus kamu diem aja gitu. Wah, lain kali saya males nih ngobrol sama Leo. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Tapi kalau kita bangun interaksinya itu dengan mereka, kalau mereka katakan mantap atau apa, kita bisa say thank you. Nah itu akan terjadi interaksi dan orang akan mengenal Anda tuh seperti apa gitu. Yang agak lucu kan orang posting sesuatu terus dia diemin aja gitu loh. Terus dia berharap untuk orang like gitu loh. Nah itu nggak lucu, itu kayaknya nggak fair gitu loh. Di dunia ini adalah apa yang kita tabur baru kita tuai. Ya, kita menabur kebaikan, kita menabur perhatian, kita menabur kita sharing-sharing. Nah itu ada guru saya juga namanya Dewa Eka Prayoga, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Itu dia selalu bilang gini, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Jadi jangan selalu posting jualan terus. Orang juga pasti lama-lama akan jadi gimana gitu, ilfil. Nah dari situlah mungkin teman-teman saya itu tahu gitu, saya itu tukang gado-gado. Kalau tadi Pak Wito tuh bilang tukang kardus, saya tukang gado-gado Pak. Jadi sekarang ini harus seperti itu, harus interaction-nya itu harus dibangun secara baik, secara personal gitu. Nah dari situlah kita setelah dapat reseller itu kita harus bina mereka, kita harus kasih mereka semangat. Dan sekarang ini saya setelah mereka semangat, Leo, saya tuh malah kepingin bikin reseller royalty. Jadi pada saat mereka berkompetisi, itu mereka bisa, misalkan contoh, mereka bisa menjual 1.000 di dalam tempo seberapa lama gitu misalnya ya. Saya memikirkan untuk mereka saya kasih hadiah berupa produk bumbu. Jadi produk bumbu ini akan mereka bisa jual lagi kan. Akhirnya mereka mendapat keuntungan karena mereka sudah lampaui target seperti itu. Jadi bangunlah hubungan kita dengan reseller dengan baik. Kalaupun kita tidak ada ngomongan bisnis, ya kita seperti teman lah. Say hello, apa kabar? Terus keluarin status yang kocak juga boleh, yang lucu-lucu. Karena masa ini kan masa pandemi ya, kita juga kalau terlalu serius banget, pusing juga ya ngadepin bisnis ya. Ya kasih video-video yang lucu kan, kocak-kocak itu juga bagus sekali. Kira-kira itu kali ya, Leo ya. Pak, kalau untuk reseller, yang paling suka diributkan kan banting-banting harga Pak di e-commerce. Misalnya kita ada 5 atau 10 atau 20. Nah mereka demi mendapatkan penjualan, turun-turunin tuh Pak. Itu gimana tuh Pak kiat-kiatnya? Ya, saya juga belajar dari teman saya, Kristinali, itu udah 101red.com-nya kan udah luar biasa. Saya juga sebenarnya masih banyak belajar dari teman-teman yang senior itu. Kalau kata guru saya itu, Kristinali bilang, kita harus bikin sebuah patokan di mana produk kita harus dikasih batas. Kamu harus jualnya segini gitu loh. Tapi yang namanya pelaksanaannya di lapangan, itu saya juga nggak bisa buat apa-apa, Leo. Jadi ada reseller saya jualnya malah lebih murah dari saya, 27,5. Saya jual 30, dia jual 27,5. Ada mungkin yang jual 25. Itu banyak banget yang jual bumbu gado-gado. Tapi saya juga nggak bisa otoriter gitu loh. Jadi ya kalau saya cuma bilang begini aja, biar bagaimanapun kamu banting harga, tetap aja saya lebih menang gitu loh. Karena saya official store. Jadi di situ kan pasti ada review di situ kan. Dan orang akan ngelihat kan, saya punya penjualan udah berapa ribu di situ bisa kelihatan. Dan testimoni dari pelanggan-pelanggan itu ada bagus sekali, dan kita memang harus tetap concern supaya pelanggan kita selalu involved dan puas dengan produk kita. Barusan saya dapat lagi WA dari pelanggan yang beli, wow luar biasa sekali dia ngomong. Wow, luar biasa sekali pelayanannya. 1 jam pesan langsung dapat dikirim. Wah, itu rasanya saya senang banget gitu loh. Jadi dia baru beli 1 jam udah nyampe tuh produk. Itu sebuah pelayanan yang bagus menurut saya. Jadi kita harus jaga reseller supaya mereka bisa tetap enjoy dengan kita. Kita kasih patokan, tapi ya gimana ya, susah juga sih sebenarnya. Kalau kita harus
gimana harus memaksain ke mereka. Mereka ya pasti akan mencari jalan juga gitu. Berarti Pak, selama ini memakai reseller juga memakai satu platform sosial media ya Pak? Kayak tadi Bapak bilang, kita harus sering-sering Iya, saya pakai komen WA. di Facebook Saya dan pakai lain WA. sebagainya. Saya pakai WA untuk kontak-kontak dengan para resellernya. Penting ya Pak, berarti kita eksis di sosial media ya gitu ya Pak. Sangat penting, sangat penting. Kalau kita mau maju, kita harus jadi manusia yang kepo kalau menurut saya sih. Kita kalau jadi manusia pasif di sosmed, terus gimana kita bisa membangun hubungan? Karena pada dasarnya kita orang itu pada dasarnya nggak mau dijualin. Saya misalkan contoh, saya ketemu sama Bro Leo, Bro Wito, beli dong produk saya. Kan kita baru kenal nih. Kan kita rasanya gimana gitu loh. Nah, bangunlah hubungan kita dengan teman-teman kita dulu. Kita say hello dulu. Kita tanya bagaimana kabar, kerja di mana. Pendekatan personal approach itu sangat dibutuhkan sekali. Dan kalau kita sudah nyaman dengan mereka, itu baru kita menjual sesuatu, itu pasti akan masuk di situ, akan bisa gitu. Pak, ada tips nggak Pak untuk di sosial media ya? Kan kadang-kadang kalau kita nggak ada pencapaian, misalnya kayak saya nih, saya kan JPR juga yang lihat Pak Calvin nih, pencapaian luar biasa, Pak Jokowi, Pak Menteri juga datang, semua dapat penghargaan. Kalau kita kayaknya nggak ada pencapaian apa-apa, gimana tuh Pak di sosial media bisa dikenal gitu loh? Mungkin ada tips Pak? Ya, kita bisa, kalau kita masih belum bisa nulis sesuatu di sosmed, kita bisa kita ngomongnya share pendapat atau sharing dari orang lain. Saya senang banget share orang lain punya ngomongan. Jadi saya waktu pagi-pagi saya dengar Dewa Eka Prayoga ngomong tentang sesuatu, tentang brand lah, tentang selling lah. Itu selling kan dari Dewa Eka, terus ada juga Christina Lee tentang macam-macam lah. Terus tentang brand dari Pak Subiakto itu dan teman-teman praktisi brand, itu saya tulis langsung. Jadi kita tidak perlu minder karena kalau kita belum mendapat sebuah pencapaian atau prestasi. Tapi kita juga bisa sharing dari orang lain punya status gitu loh. Tapi kita juga jangan lupa untuk selalu nulis di situ, kita sharing dari siapa namanya, itu kita terus sertakan di situ. Jadi kalau menurut saya, jangan kita minder karena kita semua diperlengkapi sama Tuhan dengan modal yang sama. Otak dapat semua ya, dapat kaki, tangan, itu organ-organ tubuh yang kalau dijumlahkan itu berapa harganya, itu tak ternilai sekali Bro Leo. Jadi ayolah kita gabung dengan sebuah komunitas. Saya juga punya komunitas WA yang bernama Support UKM. Saya lagi ingin banget untuk support teman-teman UKM yang terdampak, yang sekarang mengalami penurunan. Saya ada cita-cita teman-teman tolong bantu doa, bikin UKM galeri, jadi semua produk-produk UKM saya kumpulin di dalam satu wadah itu, dan kita sama-sama menggunakan sebuah platform yang satu bendera, dan kemudian kita di situ UKM-UKM itu bisa berjualan, saling bersinergi. Nah, sekarang yang sudah saya lakukan adalah di grup WA adalah membeli produk dari teman sendiri di grup WA. Jadi saya udah kumpulin siapa yang mau ikut, itu ada 40 peserta, kemudian saya kocok siapa duluan yang dapat nomor 1 kemarin sudah dilakukan. Yang nomor 1 itu adalah Christine Yuniarti itu. Kemudian teman-teman lain yang kita satu grup 200 orang lebih itu, kita sokong mereka beli produk mereka, tapi tidak ada paksaan ya Bro Leo ya. Kalau kita mau ya kita beli, kita mau dukung teman kita ya kita beli. Dan responnya luar biasa sekali, dan saya kemarin dapat tanggapan dari Christine, ini nonton ini Christine ya, itu dapat order gila-gilaan dan senang sekali. Dan sekarang kita mulai pada periode minggu selanjutnya kita kasih ke Wiwin, teman saya juga. Dia juga bisnisnya makanan tadi yang sudah kita beli, makanan 100 pack itu yang kita bagi-bagikan itu adalah usaha dari Wiwin, teman saya. Oke, Bro. Itu bagus banget loh Pak konsepnya. Kalau kita masuk satu komunitas ramai-ramai orang sokong. Persyaratannya apa sih Pak kalau boleh mau masuk ke komunitas Bapak gitu? Kan di sini juga banyak nih produk-produk
teman-teman Nggak ada. juga mungkin mau Iya. dipromosikan. Iya, Gitu. iya. Nggak ada keharusan atau apa harus begini, harus begitu, nggak ada. Bisnis apa aja boleh ikutan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan teman-teman yang bisnis yang di luar dari kuliner, mungkin bisnis Wow. kardus ya, mungkin apalah pokoknya fashion gitu. Ayo kita dukung dong. Kalau nggak ada, wah ini God bless dari Francisca, ini reseller saya nih dari Australia, Wah. dari Sydney nih. Wah, Datang nih. thank you, Dari Sydney, Pak. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada keharusan apapun dan tidak ada apa harus begini-begini, nggak ada gitu loh. Saya bebaskan dan nanti kita semua sama-sama bergabung. Kalau udah saya joinkan itu teman-teman bisa nanti menghubungi di WA saya, bisa dicatat Bro Leo di 0816. Bentar ya Pak. Berarti nanti kita semua DM pribadi ke Pak Calvin dan dijoinkan dengan grup WA-nya Pak Calvin gitu ya Pak ya? Iya, iya. Wow. Ternyata ternyata tadi Francisca, sorry, bukan yang reseller saya, dia dari Surabaya. Salah. Tapi Maaf, dia udah gabung nih kayaknya. Mau gabung jadi reseller juga kayaknya. Oh, silakan. Wah, ini banyak sekali nih responnya, luar biasa nih. Salam kenal juga. Oke. Ada teman kita juga itu ownernya restoran Angke, Bro Peter Liansyah. Wow, luar biasa. Selamat datang Pak Peter. Legend banget ya. Pak Peter itu orang yang sangat-sangat humble, mau belajar, tapi restorannya udah gila-gilaan gedenya. Itu restoran Angke itu gila-gilaan banget itu. Dan produknya saya acungin jempol. Wah, luar biasa. Konsepnya baru tuh, makannya di mobil dikasih meja khusus. Ya, betul. Saya pun Pak Wito, ketika saya mulai yang ketat itu, saya pun beli meja dari Pak Peter langsung. Keren tuh, Angke keren tuh. Ya, itu sebuah inovasi yang harus kita lakukan ya. Kreativitas itu harus main. Ya, kita nggak bisa diem. Maksudnya kalau udah nggak bisa makan terus ngapain terus diem gitu. Ya nggak terjadi selling dong, nggak terjadi sales gitu. Belajar sama Pak Bro Calvin aja cukup. Waduh, Pak Peter ini merendah banget Pak Peter. Thank you Pak Peter. Wah, ini komennya juga banyak. Silakan Bro, saya kembalikan dulu ya. Tadi nomor teleponnya Pak? Berapa 0816 ya 26 1968. Ya, buat teman-teman ini nomor telepon Pak Calvin, silakan ya nanti masing-masing DM pribadi. Nanti akan diajak join. Wah, luar biasa ya, kita datang langsung bisa dapat referensi sama bisa kenalkan produk kita. Thank you loh Pak Calvin. Ya. Itu juga saya juga bikin program Pak Roleo, itu teman-teman yang mau saya postingin produknya di sosmed, saya bantuin di sosmednya. Jadi saya terima endorse tapi tidak bayar. Wih. Jadi cukup kirimkan produknya ke saya bikinin review, saya bikinin videonya. Ya, karena masa pandemi ini kan dengan keterbatasan, kayak waktu sebelum pandeminya terlalu ketat, itu saya punya studio sendiri, saya bikin pakai 2 kamera, itu bagus banget. Tapi saya sekarang dilarang sama istri karena tidak boleh terlalu berdekatan gitu ya Bro Leo ya. Iya. Jadi saya bikin dengan kamera handphone aja, jadi teman-teman bisa minta tolong sama saya, silakan, saya welcome. Cukup kirimkan produknya ke rumah saya bikin videonya. Ya kalau nggak terlalu bagus, tolong dimaafkan ya. Udah dibantu banyak loh Pak ini. Iya. Oh ya Pak, ini saya ada video lagi. Mungkin buat teman-teman juga yang mau lihat produk-produk Pak Calvin maupun bumbu runcaknya, katanya baru launch ya Pak, tanggal 4 Agustus kemarin. Betul ya. Betul sekali. Luar biasa ya, tambah lagi. Kita lihat dulu ya videonya. Silakan Bro Pradi. Inilah. Oke, hari ini gue mau lunch di temen. Yang tadi lagi Pak. Nah ini postingan orang-orang yang puas. Dia kirimin saya melalui IG story ya, yang ini nih sebelah kanan. Nah ini foto pencitraan ya Bro Leo ya. Yang ini foto pencitraan pencitraan. Tapi sebenarnya saya memang terjun langsung kok. Tapi senang-senang aja kita di sosmed kita berbagi.
Bentar ya teman-teman, ini lagi ada teknis nih. Ya. Ya, ini mama saya, founder. Umurnya 77 tahun, tapi masih tetap aktif, puji Tuhan. Di depan bumbu rujak. Boplo itu artinya apa, Pak? Boplo itu nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag, Pak. Jadi itu nama pengembang dari Belanda. Jadi kalau kayak sekarang Agung Podomoro gitu loh, Pak. Nah, itu Boplo, NV Boplo itu yang orang pengembang dari Belanda. Oke, hari ini gue mau lunch ditemenin sama Wah, lagi ini ya ternyata ya. Iya udah nggak apa-apa. Iya deh, oke deh. Teman-teman, mohon maaf juga nih. Iya. Bro Leo, kayaknya kita mesti jawabin dari partisipan ya. Chat dari Oke. partisipan ini udah banyak sekali. Silakan. Oke Pak, boleh pilih pertanyaannya deh yang dijawab. Saya menyimak dan menimba ilmu. Ini dari Francisca ya. Masih baru pertama ikut meeting ini. Saya backing Brazilian Delight di Surabaya. Powder. Wah, ini susah banget ininya nih. Kalau menurut saya ini nama produk kita harus jangan susah dilafalkan. Ini karena memang kita kan bukan lidah orang bule ya. Brazilian pizza masih boleh apa. WA, Mayasi dan Boplo satu grup pantesan enak. Oke. Wah. Untuk izin ekspor makanan, apakah ada kategorinya? Bumbu sendiri, produk jadi sendiri atau bagaimana? Bimbingan untuk bisa ekspor ke luar negeri, Bro dan Sis. Kalau waktu pas saya pertama kali dengan reseller itu saya belum bikin izinnya, tapi saya udah mulai memberanikan diri. Jadi teman-teman di sini jangan terlalu ketakutan ya. Kalau saya belum ada izin, apakah saya bisa nih nanti ada kenapa-napa enggak gitu ya. Itu jangan terlalu takut. Jadi teman-teman itu bikin produk aja yang oke. Dan kalau udah ada reseller, yang paling penting adalah kita menemukan buyer-nya di sana. Itu yang paling penting. Kita harus temukan dulu mereka pembeli produk kita di luar negeri sana. Nah, setelah itu kita harus kontak-kontakan terus dengan reseller, karena reseller itu mereka yang langsung minta dibayar dulu gitu loh. Jadi saya selalu sistemnya dibayar dulu, transfer dulu, baru saya bikinkan produknya. Jadi teman-teman kalau memang nanti mau pesen itu masuk waiting list, dan sudah itu patokannya adalah teman-teman harus transfer dulu patokannya. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu dipikirkan tentang izinnya gimana, apa nanti bisa apa enggak. Kalau reseller tersebut itu udah menemukan end user, jadi langsung ke customer langsung, itu sepertinya tidak menjadi masalah kalau menurut saya sih. Tapi pelan-pelan itu izin PIRT-nya juga harus dikerjakan gitu loh. Jadi untuk makanan itu sekarang untuk pakai PIRT sudah cukup. Kira-kira itu jawaban saya untuk Francisca. Oke, Pak, ini ada lagi nih yang tanya, saya yang bacain deh, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Kok Calvin, mau tanya, nih Pak Arif ya. Kalau resellernya itu jual lagi dalam bentuk makanan gado-gado, bolehkah? Kemudian, apa bisa diceritakan gimana suka dukanya Kok Calvin sebagai second generation dalam melanjutkan estafet Boplo yang legend ini? Apa plan selanjutnya selain jual bumbu? 3 pertanyaan ini Pak udah. Ya, tapi nggak apa ya, jawab ya Pak. Ya, mantap, pertanyaannya mantap. Jadi tadi pertanyaannya apakah boleh menjual dalam bentuk gado-gado? Ya boleh aja sih, asal tidak mengklaim saya jual gado-gado Boplo gitu loh, ya boleh aja. Terdapat mungkin tidak pakai nama kita, tapi boleh aja kalau mau bikin kalian gado-gado gitu. Kan bumbunya udah bisa dibeli. Ya saya jual bumbunya itu bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya apa ya tadi, Leo? Aku lupa. Apa yang bisa diceritakan suka dukanya Kok Calvin sebagai second generation dalam melanjutkan estafet Boplo yang legend? Oh ya, Boplo legend ini sudah 50 tahun ya kan, Pak ya? Ini membangun. Iya. Pak ini juga sama tuh.
Ini kita, udah punya juga Bro Leo ya. Ini Iya Pak, saya langsung makan, langsung masukkan baca. dalam, bikin dalam bentuk buku. Ya, jadi di buku ini saya menceritakan kisahnya dari nol sampai sekarang yang kita sudah raih ya, pencapaian-pencapaian apa saja yang diraih oleh saya dan mama saya. Dan puji Tuhan itu bisa kita ceritakan bukan maksudnya untuk bangga, tapi untuk bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian, karena ada satu kata pengantar dari Mr. James Quick ya Bro Leo ya. Di sini ada kata pengantar dari Mr. James Quick. Itu kata dia bilang di sini memasuki umur 50 tahun, maksudnya memasuki usia 50 tahun dari sebuah resto itu almost impossible gitu. Jadi ya puji Tuhan kita sudah melewati itu dan kita bisa berbagi ke teman-teman sekalian. Dan yang paling penting adalah saya senang banget karena buku kata pengantarnya juga diberikan oleh Pak William Wongso. Luar biasa. Thank you. Ya, itu pertanyaan nomor 2 ya Leo ya? Iya. Pertanyaan nomor 3? Pertanyaan nomor 3 jadi, ya. Jadi cukup nanti teman-teman beli aja ini di Tokopedia dan di Shopee. Kalau mau beli langsung ke saya juga boleh. Teman-teman kalau beli buku ini dapat bumbu gratis. Enak, ya, dua-duanya dapat. Luar biasa. Ya, kita bisa makan untuk tubuh jasmani kita dan mindset kita akan bertambah baik ketika kita sudah mulai membaca jalan ceritanya ini. Gitu. Kenyang ya Pak, dua-duanya ya. Otak kenyang, perut kenyang, enak lagi. Ya, mantap. Pertanyaan nomor 3 tadi apa ya? Nomor 3 ya Pak ya. Apa plan selanjutnya selain jual bumbu Pak? Ya, saya ini pingin banget untuk memajukan UKM. UKM itu DNA saya, jadi saya selalu pingin bikin sebuah gerakan UKM untuk selalu bertumbuh. Pikiran saya setiap hari selalu dipenuhi UKM naik kelas, UKM naik kelas, UKM itu bisa go internasional. Makanya saya senang banget Bu dikasih kesempatan untuk sharing ini dari TDA Jakarta Barat. Nah, itu mudah-mudahan gerakan kecil ini bisa menjadikan inspirasi teman-teman sekalian. Jangan patah semangat. Ingat loh, produk Indonesia itu nomor 1. Kulinernya adalah rendang. Dan ketika Barack Obama kebetulan satu sekolahan sama saya, Leo. SDN 01 Besuki Menteng. Itu Barack Obama 3 tingkat di atas saya. Jadi kalau ada sedikit guyonan, kalau mau jadi presiden Amerika gampang kok sebenarnya. Sekolah aja di Indonesia. Ya, seperti itulah. Jadi teman-teman ini, kenapa saya suka berpikir ya, kenapa sih kuliner Indonesia kok masih belum bisa mendunia ya? Rupanya kadang-kadang ada stigma, ada pemikiran paradigma yang kurang cocok, yang kurang baik. Tapi saya bersyukur, kemarin kita dengar acara Gercepin itu yang diomong oleh, yang dikasih pengarahan dari Pak Menteri, Mas Menteri, Parekraf, itu sekarang itu harusnya benar-benar cinta kuliner Indonesia. Jadi gerakan itu dimulai dengan akan membuat 4.000 resto di luar negeri yang akan didukung, pertama-tama yang akan mendukung adalah diaspora yang di mana berada di negara-negara tersebut. Yang mohon didoakan Bro Leo dan teman-teman. Ya Pak. Semoga gerakan dari Gorita itu yang udah mau ngajakin saya untuk bikin restoran dengan modal crowdfunding dari teman-teman di sana. Jadi nanti kita menyertakan diaspora di sana. Jadi mereka, kalau mereka merasa memiliki, mereka pasti akan memperhatikan, akan benar-benar care banget dengan restorannya, karena itu restoran milik mereka juga gitu loh. Ya Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari handphone Pak. Pak, gimana sih caranya, kan gado-gado Boplo dikenal dengan harga yang lebih high ya Pak dibandingkan yang lain bumbunya. Bagaimana tuh Pak caranya untuk nggak bersaing di harga tapi bisa tetap laris gitu Pak? Iya. Karena teman-teman semua jangan kita takut untuk memberikan harga yang lebih tinggi. Kenapa harga kita tinggi? Karena kita juga menggunakan kacang mete dan bahan-bahan pilihan. Kita juga
menjaga kualitas makanan kita. Jadi 3 jam sayuran yang tidak terjual itu kita harus buang. Kita harus belajar dari perusahaan-perusahaan global seperti McD. McD itu kalau rotinya tidak laku berapa jam itu pasti akan dibuang, dan itu dibuangnya di sampah, itu dihancur-hancurin dulu gitu loh, sehingga tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan. Menjaga kualitas adalah hal yang nomor 1 buat teman-teman yang di kuliner, di bisnis di kuliner. Kemudian kita rasa juga kita udah nggak boleh sampai dibilang kita tuh nggak bisa, makanan kita nggak bisa dimakan, alias harus enak. Nah, selanjutnya adalah kita harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan kita. Kita nggak bisa sekarang berjualan dengan cara-cara model-model biasa seperti zaman dulu mama saya memulai di gang yang sempit di Kebon Sirih, itu kita jualan lagi kayak begitu kan tentunya akan orang-orang besar seperti presiden juga nggak mungkin bisa datang ya. Tapi kalau kita mengemas dalam sebuah restoran yang tempatnya representatif, nyaman gitu, dan kita juga bikin restoran saya Instagramable gitu. Jadi saya garap ini adalah milenial yang kita tahu ya, Leo ya, milenial sekarang ini mereka sorry ngomong kadang-kadang yang kalau saya menemui waktu di rumah sakit, mereka itu umur di bawah 20 tahun udah punya kena cancer, kena penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Yang pertama adalah karena mereka pola makannya juga kurang baik ya, alias karena kita alias mereka lebih banyak mengkonsumsi junk food gitu. Dan seperti yang kita tahu paradigma seperti yang kita tahu ya, ini ada kayak semacam piramid. Piramid itu makanan yang di paling bawah itu adalah kita harus makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Tuhan menciptakan manusia itu dengan tangannya itu tidak punya cakar kan? Itu kenapa Tuhan kasih tangan seperti ini? Ini untuk menggenggam buah. Jadi kita harus makan. Jadi ada makhluk-makhluk yang dikasih cakar itu seperti harimau, seperti macan. Itu untuk apa? Untuk mencabik-cabik mangsanya, kemudian dia makan. Dan sebuah penelitian kalau kita tahu kita dibedah gitu, manusia dibedah dalam tubuhnya, maka kita akan melihat usus kita itu berbelit-belit, melingkar-lingkar gitu, Leo. Artinya apa? Kita harus memberikan serat lebih banyak lagi di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya pembuangan kita lancar. Kalau kita tidak BAB 1 hari atau 2 hari aja, itu artinya kita menyimpan racun di dalam tubuh kita. Nah, apa yang kita perlukan? Tentunya kalau kita mau membersihkan tubuh kita, organ-organ kita nggak mungkin kan makan sabun untuk bersihin ya, Leo ya. Nggak mungkin kan? Nah, ngapain yang sebenarnya? Adalah dengan cara kita makan serat, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kalau kita baca di Alkitab pun, kita udah ditulis ya, Tuhan menciptakan manusia untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Adanya di mana? Di Gado-Gado Boplo. Wow, luar biasa penutupnya. Di Gado-Gado Boplo ternyata. Pak, sebentar dulu ya, saya sapa dulu di sini hadir Ketua Komisi Sales Indonesia, Pak Indra. Mungkin juga nanti bisa jadi connect, Pak, karena di bawah dia banyak sales ataupun marketing yang bisa bantu memasarkan produk-produk teman-teman yang di sini. Pak Indra, silakan berkata-kata sebentar, Pak Indra. Selamat malam, salam kenal. Salam kenal. Saya belajar banyak nih hari ini malam ini. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih juga, Pak, sudah hadir. Malam, Pak Indra. Wah, ini terlambat, suhu saya nih. Suhu saya ini, Pak Indra. Ada Pak Bos. Sorry sebentar, nyalain kamera dulu. Pak. Pak Indra, ini bisa jadi simpul kolaborasi ya Pak Leo ya dengan Pak Indra nanti ya, dengan pasukan salesnya se-Indonesia loh. Wow. Ada berapa WhatsApp grup Pak? 2 ya? 500 orang dong berarti kalau WhatsApp grup. Wow. Sama foundernya Pak Deddy Budiman ya. Pak Deddy Budiman. Iya. Iya. Kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol loh di dalam komisi mengundang Pak Kelvin juga loh. Oh. Mantap juga. Hari ini sudah duluan kita. Pak Kelvin lagi naik daun masalahnya ya. Oh, lagi naik daun ya. Daunnya berbes kan di Gado-Gado. Gimana Pak?
Daunnya lagi direbus bikin gado-gado. Oh iya benar. Ada di mana-mana, YouTube, Facebook, Iya Instagram, kayaknya. live terus. Pokoknya yang hijau-hijau aja. Iya, hijau-hijau pokoknya ya. Iya, Pak. Iya. Zaman dulu hijau-hijau tuh duit, sekarang daun ya. Iya. Ya, makasih Pak Indra udah hadir. Siap. Kapan-kapan kita Kolaborasi ya, Pak Indra. kolaborasi. Hah? Nanti Siap, kolaborasi Indra, ya, Pak kita Indra. ngobrol lagi. Saya minta nomor kontaknya nanti ya, Pak. Boleh Pak, siap. Saya Japri ya Pak ya. Ya, siap, Pak. Iya, Thank you, Pak. Ya, buat teman-teman yang masih mau ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya. Kita Itu foto ada dulu banyak. yuk. Hah? Itu ada banyak banget itu komentar itu. Mesti dibacain itu tuh. Bentar dulu, saya lihat dulu. Iya, di Zoom. Iya. Dari Francisca lagi ya. Surabaya Iya, bagaimana ya Pak? Untuk saya produk jadi tidak bisa untuk Surabaya bagaimana ya Pak? Untuk saya produk jadi tidak bisa untuk kirim keluar kota. Oh, produknya apa nih? Saya kan belum tahu. Tadi ya, itu kue-kue ya kalau nggak salah ya. Brazilian ya tadi. Oh, Brazilian ya. Coba nanti Japri deh. Mungkin jawabnya di sini kan terlalu panjang. Nanti saya Japri aja. Saya terbuka buat teman-teman yang mau ngobrol, mau tukar pikiran, gitu. Silakan Japri aja. Ternyata Ibu Francisca udah ngefans sama Pak Calvin, gado-gado boplo nih Pak ya. Keluarga zaman sebelum 3 kali mulai dari papi, mami, cece, meme, titik. Wow, kamsia Francisca. Ada fansnya nih Pak Calvin di sini. Dieharder ya Pak, evangelisnya. Yes, mantap. Nah, dari JJ itu boleh dibacakan, Leo. Mau tanya kalau saya kirim barang ke Aussie, bagusnya produsernya seperti apa ya? Salam kenal Jimmy. Prosedur kali ini maksudnya prosedur. Prosedur, ya. Prosedur, ya. Jadi kalau kita mau kirim ke Aussie itu pertanyaannya prosedurnya. Yang pertama saya titik beratkan adalah kalau kita mau ekspor ya, temukan buyer Anda duluan. Ya, temukan buyer Anda duluan. Kalau belum bisa ketemu buyer duluan, kita ketemu reseller dulu di situ. Nah, reseller itu kita kasih tahu informasi berkaitan produk kita bikinin videonya. Kalau saya waktu itu pakai influencer namanya Bicu ya. Ibu muda itu dia bikin video, kita bayar ya. Kemudian kita kirimin, kita kasih tahu informasi yang berkaitan tentang produk. Jangan lupa lalu memberikan informasi yang berkaitan tentang produk. Seperti apa? Seperti bahan bakunya, terus kemasan kita pun kita harus lengkap ya. Ini saya udah develop dulu namanya The Secret. Ternyata setelah saya urus PIRT nggak boleh pakai nama The Secret. Harus nama Indonesia, harus huruf Indonesia. Ya udah saya bikin bumbu gado-gado. Nah, terus ini ada gambarnya menarik, harus menarik. Kemudian itu di balik ini itu kita bikin kemasan yang benar-benar eye catching banget ya. Ini di sini ada cara aturan pakainya gimana, nutrition facts-nya apa, kandungannya, dan ini kenapa kita harus makan bumbu ini kita taruh di sini semua. Nah, selanjutnya adalah kita harus punya masa berlakunya sampai kapan. Nah, ini bumbu ini berlakunya 5 bulan. Ya, jadi dikonsumsi sebaiknya sebelum 5 bulan. Kemudian saya juga ada tambahkan tadinya ini tulisan 3 varian rasa ini masih kita tempel dulu, Nah, itu kan juga buang waktu ya. Saya langsung saya tempelin aja di sini. Ini rasanya rasa spicy, jadi ini yang pedas. Nah, supaya karena kita orientasinya ekspor, maka kita harus menyertakan semua dalam pakai bahasa Inggris juga, sehingga mereka juga bisa mengerti. Nah, yang paling penting adalah kemasan kita harus eye-catching banget dan menarik ya. Jangan bikin kemasan yang pakai plastik gitu ya, itu tidak akan menarik untuk customer kita di Australia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari JJ tadi ya. Oke, bro. Ya, oke. JJ udah ya. Nanti bisa hubungin saya deh kalau untuk bisa Japri. Kalau belum puas bisa Japri. Iya. Wow, ini ada komentar dari Indra Hadi Wijaya. Salam kenal Pak Kevin, saya Indra dari komunitas sales Indonesia. Salam kenal juga. Oke, nanti saya kontak ya. Lanjut, bro. Oke, ini ada dari
Emi Elna Jeffrey. Awalnya produk Bapak bagaimana diekspornya, Pak? Mohon pencerahannya. Awalnya tadi saya udah ceritain bahwa kita sebenarnya jujur ngomong aja kita terlena dengan restoran yang masih jalan waktu itu ya, Bro Leo ya. Wah, omset masih bagus lah, santai-santai aja. Nah itu saya akui bahwa kita memang masuk zona nyaman. Tapi zona nyaman itu ingat teman-teman ada batasnya. Siapa pernah menduga kita kena pandemi ini udah 2 tahun nggak bisa keluar. Jadi semua pun luluh lantak ya, bisnis apapun luluh lantak. Tapi ketika kita mencoba memikirkan sesuatu dari kesulitan tersebut, maka kita akan dapat sebuah inspirasi dan kita juga bisa melakukan pivot seperti ini. Dan saya lakukan pivot seperti ini. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa ini ternyata bisa menjadi primadona dari sebuah produk saya, dari produk Gado-Gado Boplo. Ketika resto sedang nukik omsetnya, kita pakai bumbu ini bisa luar biasa sekali, berkat dari Tuhan itu. Ya. Jadi pikirkan, di mana ada keluhan, di situ ada peluang yang kita bisa garap. Tinggal kita sekarang mau nggak kita garap. Atau kita masih mau santai aja gitulah. Nah itu kadang-kadang kelemahan UKM itu seperti itu, Theo. Iya Pak, bagus ya Pak. Di mana ada masalah di situ supaya ada peluang, tinggal jeli atau tidak ya Pak. Oke, terima kasih loh Pak. Untuk selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau nggak video yang udah bisa belum? Videonya udah benar belum ya Pak Pradi? Bentar ya. Oke. Oke, hari ini gue mau lunch ditemenin sama sop buntut, nasi rames ayam. Wah, masih belum bisa ternyata. Iya. Link YouTube aja buka lah ya. Jawab aja Leo. Ada link YouTube. Oke. Link YouTube atau? Nah, kalau saya, Leo boleh sharing sedikit ya tentang Christina Lee ya? Boleh Pak, silakan. Nah, Christina Lee itu kita, kalau udah videonya udah nyala nanti, nah oke lanjut aja. Ditemenin sama sop buntut, nasi rames ayam, ini juga ada kikilnya, ada tempe oreknya, dan sama gado-gado dari Gado-Gado Boplo. Dan kali ini gue cobain dulu yang nasi ramesnya ya. Ini gue cobain dulu kikilnya. Sekarang gue makan ayam gorengnya. Dia tuh masak ayamnya tuh bisa banget loh. Ini sampai bumbunya ngeresep banget. Nah sekarang gue akan cobain sop buntutnya. Ini dagingnya empuk banget. Isiannya sih sama ya seperti sop buntut pada umumnya. Tapi yang gue suka di sini adalah bumbunya itu mendok banget. Gue sekarang cobain dulu Gado-Gado Boplonya ya. Gue cobain saus kacangnya dulu. Ini enak banget loh. Sayurannya juga fresh bener. Jadi buat kalian yang pengen makan siangnya selengkap ini, semewah ini, seenak ini, langsung aja cari Gado-Gado Boplo yang terdekat. Tapi Gado-Gado Boplo juga bisa dipesan di GrabFood dan di GoFood. Oke, hari ini gue mau lunch ditemenin sama sop buntut, nasi rames ayam. Ini juga ada. Selesai tadi ya. Iya, oke, sudah. Tadi Gado-Gado Boplonya menggiurkan kacangnya. Ya, tadi saya juga makan. Boleh? Memang kacang mete Boleh lumayan. Hah, gimana Pak? Tadi ya? Ayo, boleh nggak saya sharing tentang Christina Lee ini? Iya boleh. Ada sebuah cerita yang menarik. Jadi Christina Lee itu kan sering sharing dan dia punya pasukan resellernya luar biasa sekali. Jadi saya sering lihat dia. Karena apa? Akibat dia sering posting, tentunya kita akan tahu dong, oh dia, oh ini nih, oh ini gitu loh. Oh ceritanya gini. Nah, kalau teman-teman kepingin aktif di dunia sosmed, sering sharing lah tentang diri sendiri. Nggak usah takut, wah saya belum ada pencapaian prestasi. Sharing aja sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya, kalau bro bikin tadi Mayasi Bento, cerita aja tentang Mayasi Bento tuh apa. Jangan hard selling tapi produknya apa. Ngobrol-ngobrol aja. Kenapa dinamain Mayasi Bento, atau kalau mau bagus lagi Bro Leo itu cerita tentang diri Anda gitu loh. Hobi apa? Karena di dalam sosmed itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika saya kirimin Christina Lee makanan, itu dia nulis status loh di Facebooknya. Saya berteman dengan Kelvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo itu udah 3 tahun. Saya baru tahu ternyata Gado-Gado Boplo punya makanan bukan cuma gado-gado doang. Bayangin 3 tahun kita berteman tapi dia tidak tahu.
saya ada produk-produk lainnya. Nah, ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Ketika pandemi itu terjadi, Christina Lee mencoba membantu para UKM yang kepingin di-review produknya. Itu nggak bayar loh dia. Dan kenapa saya suka Christina Lee? Karena dia mau membantu orang lain. Ketika kita membantu diri orang lain, itu artinya kita membantu diri kita sendiri. Ingat tadi saya udah pernah ngomong, hukum tabur tuai itu terjadi ya. Ketika kita menabur kebaikan, maka yang kita tuai pun akan kebaikan juga gitu. Jadi Christina Lee banyak membantu saya, luar biasa sekali. Sampai akhirnya pun saya cukup bangga banget bisa masuk interview dia. Ya dari situ saya bisa sharing dan itu sangat membantu sekali Leo. Orang itu karena orang-orang yang sudah diinterview Christina Lee itu jadi viral gitu. Jadi saya sangat terbantukan sekali dengan dibantu dengan dibuatkannya review dengan Christina Lee. Dia pengaruhnya banyak ya Pak, YouTubernya subscribernya juga banyak ya, luar biasa ya. Jangan ditanya, saya banyak belajar dari Christina Lee, seorang perempuan tapi punya keberanian dan dia mau berbagi dan pokoknya mantep banget lah, saya suka banget itu. Jadi sharing kita tuh bukan asal, sharing kita harus yang benar-benar real terjadi dari diri kita. Bayangin Leo, Christina Lee tuh bisa sharing tentang pembokatnya yang kabur, ART-nya yang kabur, ya itu macam-macam banget dan itu ketika kita baca kadang-kadang kita bisa ketawa sendiri. Nah itu saya selalu komen saya selalu kepoin di statusnya dia. Mantap Tin, nggak usah kata-kata yang panjang-panjang. Mantap Tin, itu kan panggilannya dia Kitin kan. Saya datang ke sana karena kita udah deket ya kita jadi saling mengenal satu sama lain gitu loh. Dan karena perkenalan saya dengan Christina Lee, akhirnya juga saya punya teman-teman lagi yang lain yang dari lingkaran atau circle-nya dari Christina Lee. Bayangkan ketika kita berteman dengan seseorang, maka teman-temannya dia itu juga akan menjadi teman-teman kita. Tinggal tergantung kita mau nggak merendahkan diri juga. Kita kan harus berkenalan dong. Kita mau membuka diri nggak, mau membuka pikiran nggak, mau belajar nggak. Kita harus mengosongkan gelas kita. Kita bilang Pak, saya mau belajar. Nah di situ kita pasti akan ketemu mentor-mentor yang mau berbaik hati untuk mengajarkan kita. Dan saya orang yang dengan hati yang terbuka kepada teman-teman, saya katakan kalau teman-teman mau saya sharingkan, mau belajar dari saya welcome banget, saya senang banget. Ingat, saya bilang DNA saya adalah DNA UKM, saya mau bantuin UKM dalam keadaan sekarang yang kurang baik ini, saya ingin tolongin teman-teman UKM, saya ingin bikin galeri UKM, di mana teman-teman UKM itu bisa jualan rame-rame ketika kita bersatu. Saya kayak sapu lidi gitu loh Leo. Satu lidi itu dipatahkan sangat gampang sekali. Tapi kalau lidi dengan lidi yang lainnya bersatu, maka kita akan sangat-sangat kuat dan susah untuk dipatahkan gitu loh. Yang kurang dalam diri kita adalah kita kurang bersatu, kita kurang mau menerima kekurangan teman-teman kita. Jadikanlah kekurangan teman-teman kita itu jadi kekuatan kita juga gitu. Ketika kita mungkin hebat di suatu bidang, tapi mungkin teman kita hebat di bidang yang kita nggak bisa. Makanya kita perlu berkolaborasi. Zamannya sekarang itu adalah kita harus berkolaborasi, bukan berkompetisi. Ya, udah tidak ada Superman hari gini. Ya, Superman is dead. Tapi yang ada sekarang adalah Avenger. Avenger itu terdiri dari orang-orang yang masing-masing punya kekuatan yang bersatu untuk melawan musuh. Gimana? Iya, thank you Pak. Jadi intinya kita semua di sini juga siap support Pak untuk mendukung UKM Indonesia Maju. Di TDA Jakbar juga banyak UKM Pak sebenarnya. Siapa? Iya. Di TDA Jakbar banyak UKM juga. TDA Jakbar. Bisa gabung nanti ada Pak Ketua tuh, bisa mempromosikan TDA Jakbar. Pak Max ada yang mau tanya juga nih. Pak Max angkat tangan dari tadi ya. Pak Max silakan Pak Max. Ada yang mau tanya Pak Calvin? Bentar ya. Silakan. Ayo Pak Max. Silakan. Makasih Pak Leo. Halo. Ya Pak Max. Silakan Pak Max.
Ya, makasih Pak Leo. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran Pak. Kedengeran Pak. Oh, iya. Ya terima kasih sebelumnya ke Pak Wito yang udah memperkenalkan saya ke Pak Calvin dan langsung action tadi Pak Leo bilang wah Curistar. Ya sebenarnya saya pikir infonya udah menyebar gitu. Saya pikir saya orang paling telat gitu. Gitu. Karena kan taunya juga dari Pak Wito kan. Yang pertama tadi saya banyak belajar dari Pak Calvin dua hal. Apa tuh Pak? Tadi pertama action aja dulu. Gitu. Karena Gado-Gado Boplok kan juga berawal dari gang sempit tadi ceritanya gitu ya. Terus yang kedua ya berbagi. Tadi saya merasa menjadi orang berarti meskipun cuma ikut-ikutan bagiin program sosial Pak Calvin itu gitu. Jadi ya mungkin visi besar itu kita kenapa harus sukses ya mungkin supaya kita juga bisa berbagi gitu. Iya. Nah, Ya oke Pak Max, pertanyaannya boleh Pak? Nah, pertanyaan saya sih ini aja apa pengalaman firestyling yang apa yang pernah dialami oleh Pak Calvin yang istilahnya dari situ menjadi titik balik untuk bangkit dan sukses. Itu yang mungkin saya ingin gali lebih jauh. Terima kasih. Ya. Kita tinggal praktek doang ya dari apa yang kita sebar pertama ya. Itu ada suara bocor itu Leo. Ya siapa ya Sen? Oke, saya jawab pertanyaan Pak Max tadi. Pak Max juga kita juga sudah bertemu ya tadi ya, luar biasa. Saya dapat bukunya yang bagaimana membaca tanda tangan ya. Wah, terima kasih Pak Max. Pertanyaan Pak Max adalah pengalaman apa yang bisa membuat saya bisa bertahan kali ya. Saya ambil kesimpulannya. Bisa bangkit ya Pak Max ya. Itu ada sebuah pengalaman ketika pada awalnya itu kan karena saya suka baca buku. Ketika saya masih SD pun saya sudah hobi baca buku. Kemudian saya mencoba untuk memvisualisasikan saya ketika mama saya masih jualan di garasi, itu saya mencoba memvisualisasikan bahwa saya udah bilang pada diri sendiri dan kepada teman-teman, itu selalu saya sharing, teman-teman nanti Gado-Gado Boplok itu bentuknya dalam sebuah restoran. Jadi udah sok pede aja Leo. Ngomong sama orang-orang, one day Gado-Gado Boplok bentuknya restoran. Itu padahal belum ada kenyataannya, itu belum ada. Itu cuma bentuknya dari masih dijualan di sebelah apotek, di pasar, di dekat pasar, itu kumuh banget. Ada gundukan sampah-sampah di situ. Jadi, aduh keadaan waktu itu memang seperti itulah. Tapi saya karena saya udah mulai ngomong seperti itu dan ingat ketika kita membicarakan sesuatu, memikirkannya berulang-ulang, mendeklarasikannya, dan ketika kita deklarasikan dan kita sertai dengan sebuah komitmen, di situ mimpi kita menjadi nyata. Akhirnya tahun 2004 itu saya diajak bergabung untuk meneruskan sebuah restoran yang nyaris tutup di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan pada saat itu karena saya anak paling besar nomor satu, mama saya langsung telepon saya, Leong, panggilan saya Leong, artinya naga. Ini kita dapat tawaran. Menurut kamu gimana? Saya langsung bilang saya tidak perlu untuk berpikir terlalu lama. Saya langsung bilang ambil aja mah. Peluang itu harus diambil. Hajar gitu maksudnya. Jadi ketika kita terima sebuah tawaran untuk peluang, itu saya ingat banget perkataan dari Richard Branson, pendiri Virgin Islands pesawat ya. Dia juga bikin penerbangan karena memang dia kesel karena dia selalu ketika dia mau naik pesawat telat mulu. Akhirnya dia kan mengeluh. Terus kemudian dia berpikir daripada gua mengeluh terus, mendingan gua bikin aja Virgin Islands sendiri, dan akhirnya bisa sukses gitu loh. Dan saya mencoba memvisualisasikan apa yang dipikirkan oleh orang-orang sukses seperti itu. Dan akhirnya mama saya menerima tawaran itu dan kami melanjutkan usaha
resto yang udah tutup itu di situ. Dari satu cabang itu kita kemudian kita bermultiplikasi menjadi 6 cabang. Dan ketika manajemen saya itu tidak apa ya, investor ini kurang maunya gini loh, karena kita dealing dengan bapaknya, tapi kemudian ada anaknya yang ikut campur gitu loh. Jadi agak kurang sesuai lah dengan kita punya manajemen saya selalu pinginnya efisiensi. Jadi apa yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan. Jadi sedapat mungkin jangan sampai kita di saat kita baru merintis itu kita pingin pakai orang secara gila-gilaan. Ada manajer ini, manajer produksi, manajer macam-macam, tentunya akan berpengaruh kepada cost dan biaya perusahaan kita. Kalau kita tidak dibarengi oleh penjualan atau sales atau omset yang baik, maka bagaimana kita bisa membayar mereka gitu. Jadi dalam tahap awal teman-teman harus pikirkan kalau yang baru mulai usaha itu harus memikirkan sales. Dan tahap waktu kita menjadi sales itu kita menjadi posisi kita menjadi tukang. Tukang gimana Pak? Itu semua itu dikerjakan oleh diri kita sendiri. Ya kan Leo? Kalau di tahap awal tuh begitu, jadi tukang. Bikin produk sendiri, posting sendiri, ngerjain di packing sendiri, ngirim sendiri. Lah itu yang namanya Superman. Tapi Superman sekarang udah is dead. Ya, harus super tim. Kita harus punya tim yang handal. Tim kita harus dibarengi dengan sebuah SOP yang bagus. Saya berbicara SOP, tapi saya sudah menjalankan SOP-nya. Saya dibantu teman-teman saya untuk membuat sebuah SOP dalam bentuk buku. Jadi setiap karyawan kami kasih tahu, ini kamu harusnya begini. Tapi sekarang SOP itu lebih bagus lagi dibarengi dengan sebuah video itu. Jadi ketika kita mau memulak itu, kalau dibikin bentuk video itu lebih enak lagi. Karena era video itu akan lebih menarik karyawan kita untuk belajar. Dan akhirnya pun karena perbedaan visi misi tadi, akhirnya kita kita beralih investor. Dan investor tersebut meminta kita untuk menggantikan uang yang sudah diinvestasikan oleh dia. Dan mama saya kembali lagi telepon kepada saya, Liong, ini kita disuruh ganti uang, ganti gimana caranya? Ya udah, karena mama saya orangnya sangat-sangat konsisten dengan kalau ada uang itu selalu dimasukkan di bank. Dia mulai dengan seperti itu, kegiatan seperti itu. Ketika saya masih SD, itu saya setiap hari dibangunkan oleh mama saya untuk berangkat ke pasar untuk bareng-bareng temenin mama saya. Mau tidak mau sebagai anak nomor 1 itu saya harus bantu mama saya ke pasar. Nah, ketika pagi hari itu sebelum mama saya ke pasar, saya ingat banget mama saya itu selalu memasukkan omset itu ke celengan ayam, Leo. Dan celengan ayam itu kalau udah banyak baru dimasukin ke bank. Dan bank itu melihat transaksi kita. Jadi kalau pada saat tadi kita tidak dipercaya oleh bank, maka bank juga tidak akan memberikan pinjaman kepada kita. Saya tidak mempromosikan teman-teman harus pinjam di bank ya, tapi kebiasaan berhemat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus gitu loh. Dan akhirnya mama saya bayarin semua investasi yang dilakukan oleh investor tersebut. Dan akhirnya puji Tuhan dalam beberapa tahun pun karena mama saya konsisten bayar utang, akhirnya pun dalam keadaan akhirnya pun dalam tempo beberapa tahun pun akhirnya hutang terlunasi. Dan ketika hutang terlunasi, saya cuma bilang begini sama mama, "Mam, selamat ya. Kalau tadi mama itu masih, kalau sebelum mama melunasi hutang dari investor itu, mama itu jabatannya hanya sebagai partner, tapi sekarang mama sudah jadi investor dan saya bangga sekali." Dan itulah pengalaman yang paling berkesan yang saya bisa bagikan kepada Pak Max. Ketika kita melalui sebuah ujian-ujian kecil, mungkin nanti akan diberikan ujian-ujian lebih besar lagi, menengah gitu loh, kemudian ujian besar, tapi dengan kita tabah, kita menerima semuanya dengan bukan pasrah ya, dengan hati yang lapang, dan kita tetap berjuang memperjuangkan mimpi-mimpi kita, dan disitulah Tuhan bekerja. Akhirnya pun saya menyatakan cukup bangga dengan mama saya. Mama saya sekolah dasar aja tidak lulus, cuma sampai kelas 4 SD.
tapi dia bisa mempekerjakan seorang S1 cum laude, wisudawan terbaik dari Universitas Bina Nusantara. Dia adalah istri saya. Boleh eksplorasi lebih jauh, Pak Calvin? Silakan. Ketika membuat keputusan yang pas restoran bangkrut itu diambil alih, ya. Itu apa? Kan biasanya orang kalau mikir-mikir kan itu kan restoran aja bangkrut. Masa saya ngambil sih? Itu pasti kan jangan-jangan ketika saya buka situ bisa ikut bangkrut juga. Itu dasarnya apa ini? Ya, seperti tadi yang saya juga ada ceritakan Pak ya tentang bumbu tadi ya. Di awal saya udah ceritain ya Pak ya. Kenapa istri saya dan mama saya nggak setuju bumbu itu dijual, diperjualbelikan? Karena mereka takut, pemikiran mereka takut nanti bumbu kita disalahgunakan. Tapi sebenarnya Pak, kebanyakan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takuti, itu tidak sekitar 70 di atas 70% tidak pernah terjadi Pak. Itu sudah di-riset. Apa yang kita khawatirkan, yang kita takuti, yang kadang-kadang udah menjadi seperti bayang-bayang, yang bayang-bayang udah ngebayang-bayangin kita tuh ngebayang-bayangin kayak gitu Pak. Tapi kenyataannya di atas 70% itu tidak terjadi Pak. Jadi sebenarnya ketakutan kita itu didasari oleh ketakutan kita sendiri Pak. Dan ketika kita berani melawan ketakutan tersebut dan melakukan tindakan yang sebaliknya, ayo saya mau berani, saya mau hadapi semua itu. Apa yang terjadi Pak? Itu luar biasa sekali Pak. Ya, kalau saya tidak pernah, kalau mama saya tidak pernah memutuskan untuk membuat sebuah restoran, itu Pak Jokowi itu tidak pernah makan di Gado-Gado Boplok Pak. Ya luar biasa ya Pak ya. Perjuangannya dan satu hal luar biasa banget itu. Iya. Dan satu hal yang saya mau sharing, kenapa restoran tadi di Jakarta Selatan itu yang sebelum saya lanjutin itu kenapa tutup, saya pelajari loh Pak. Saya orang yang sangat-sangat pingin banget belajar, saya pelajari. Oh pertama ternyata ada 4P ya Pak ya di dalam sebuah usaha ya Pak Leo ya. Kalau kita belajar manajemen ya, price, promotion, produk, apa? Placement. Place juga ya, place, produk, promotion. Nah, itu salah di situnya Pak. Jadi salah positioning-nya Pak. Jadi bayangkan sebuah usaha bakmi di Jakarta Selatan. Yeah. Nah, makasih Pak Calvin. Ya, sama-sama Pak. Dan puji Tuhan kita bisa melanjutkan usaha. Oke, terima kasih Pak Max. Pak Calvin, terima kasih juga. Ini sudah mau jam 9 Pak. Kita sudahin dulu ya. Kalau gitu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau lanjut silakan. Tapi saya boleh, japri saya boleh. Iya. Nah, untuk teman-teman yuk kita foto bareng, boleh tolong dibuka. Saya mau foto bareng dulu biar bisa aja kenang-kenangan nih. Kita udah bersama Pak Calvin yang legend restorannya 50 tahun. Gimana Pak Calvin? Leo, saya mau kasih hadiah ya. Tadi yang menanyakan ke saya tuh 3 pertanyaan tadi tuh bagus banget tuh. Saya mau kasih hadiah bumbu sama buku saya. Wow, thank you Pak Calvin. Ya, jadi sama-sama. siapa aja nih Pak? Yang nanya Francisca, Pak Arif sama JJ ya Pak ya? 3 ini ya? Yang tadi kasih saya 3 pertanyaan tadi itu Pak. Itu yang jadi 1 itu bagus banget. Pak Arif. Ya, boleh. Oh itu 1 ya Pak ya? Ya, 1. Oke. Pak Arif berarti nanti japri aja ya sama saya. Nanti saya bantuin Pak Calvin. Ya. Oke, saya foto dulu ya. Iya. Kasih senyumnya 1, 2, 3. Oke, 1 lagi, ada 2 page di saya. Yuk silakan dibuka 1, 2, 3. Iya. Oh ya Pak, ini saya kan juga bisa terselenggara juga ada beberapa sponsor. Saya tayangin dulu slide-nya boleh ya Pak ya, teman-teman. Sebentar ya. Silakan. Pak Pradi. Bro. Belum bayar pulsa, Bro.
Sama mungkin Pak Reza ada yang disampaikan, Pak Reza. Kalau misalnya ambil nunggu. Iya. Sambil menunggu, kita panggil ketua TDA Jakbar kita, the one and Iya. only, the gunner. Silakan Pak Reza. The man behind the gun. The man behind the gun. Komentar dong. Halo Pak, Ya, Calvin, salam kenal. ya salam kenal Reza. Ya, makasih banyak Pak udah ngisi di TDA Jakbar Pak. Sama-sama. Ya, Komentarnya dong, komentarnya dari sharing saya dong. luar biasa Kedua Pak. ini. Kedua Kenapa ini. Pak? Komentarnya. Inspiratif sekali Pak. Terima kasih. Nggak ada yang live Pak, 40. Nggak ada Dari yang tadi. live Pak. Wow. Berarti omongan Bapak berbobot, kata Pak Budi. Luar biasa, nggak ada yang live. Bukan, ini apa namanya selain itu ini apa yang moderatornya ini opa-opa dari Jepang. Keren. Import dari Jepang. Opa. Ya lanjut Pak Reza. Lanjut Pak Reza. Ya, mungkin saya mau kenalin sedikit Pak tentang TDA. Kalau TDA itu singkatan dari tangan di atas. Isinya itu organisasi kewirausahaan Pak. Ya, memang pengusaha-pengusaha. Kita se-Indonesia itu ada sekitar 20.000 member ya, seluruh Indonesia. Saya sendiri sebenarnya di Jakarta Barat aja Pak. Saya sebenarnya ketua yang di Jakarta Barat aja gitu ya. Kita memang suka belajar kayak gini Pak, kisah inspiratif gitu ya. Karena tujuan kita sebenarnya seperti nama kita Pak, kita selalu berusaha untuk tangan di atas Pak. Selalu memberi itu kan bisa macam-macam ya Pak ya. Bisa ilmu, bisa rezeki, apapun gitu ya. Karena prinsip ya kita di TDA itu kalau semakin banyak kita memberi, pasti akan lebih banyak diterima gitu Pak. Amin. Gitu Pak. Nanti kita akan minta Pak Kelvin juga ya Pak, mungkin untuk masuk ke grup kita kali ya Pak ya. Siap. Dengan senang hati. Siap, makasih banyak Kalian Pak sama Kelvin. Pak Indra tuh Pak Reza. Sama Pak Indra Pak. Bisa berkolaborasi nanti dengan Iya Pak. ketum Sales Indonesia itu. Siap. Siap. Buat Salam teman-teman kenal yang Pak. ya, buat teman-teman yang tertarik tentang TDA Jakbar yang tadi dikasih tahu Pak Reza, boleh kontak ke saya atau Pak Reza nanti kasih nomor HP-nya biar bisa langsung masuk ke WhatsApp grup dan saling kolaborasi juga. Ya, kayak gitu. Pak Pradi udah siap? Siap. Oke, silakan Pak Pradi. Pulsanya udah ada itu. Ada suaranya sih. Pak Wito nyanyi, Pak Wito. Pak Wito. Nyinden. Pak Wito nyinden. Kan gitu kan tadi landingnya. Kalau nggak ada suaranya Pak Wito ada. Suaranya nggak ada ya, putus ya. Pak Leo, untuk member-member ini, misalnya ada mau saran untuk kelas-kelas berikutnya, mau minta topik apa, boleh tuh Pak Leo. Jadi kan kita bisa carikan pembicara gitu. Next narasumber ya, next. Apa yang boleh kita ini. Ya, oke. Ya, teman-teman, mohon maaf ya kalau ada beberapa kesalahan teknis. Dan juga kalau nanti teman-teman ada, kan kita di pandemi ini seperti kata Pak Calvin ya, harus seperti sapu lidi saling bersatu, bukan saatnya lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Nah, kalau teman-teman ada yang punya saran ataupun kayaknya ini bagus nih dimunculin sebagai topik di TDA Jakbar, karena kita setiap Jumat juga ada sharing pembahasan mengenai mereka yang kesulitan ataupun lagi mendapatkan kenaikan omset, silakan sharing-sharing. Nanti kita di sana sama-sama belajar. Kayak hari ini kita luar biasa ya dikunjungi Pak Calvin. Ya. Nah, ini semoga bisa terus berkelanjutan. Ya, untuk tadi sorry tadi harusnya sih ada suaranya. Ya mungkin karena nggak ada suaranya kita saling memperkenalkan diri dulu untuk yang tadi ya yang promosi ya. Silakan saya kasih kesempatan kepada Pak Wito dulu deh. Yang tadi slide-nya ada.
Perkenalkan 20 detik aja bro, biar teman-teman bisa tahu. Oh, oke, thank you. Saya ya kayak tadi ya, tukang kardus. Jadi saya cetak-cetak kardus saja. Jadi bagi teman-teman yang butuh kemasan, ya bolehlah. Mau konsultasi juga boleh. Nggak usah cetak, konsultasi juga saya ladenin. Wow, mantap, keren. Oke. Ya, yang mau konsultasi silakan. Thank you. Ya. Pak Pradi selanjutnya Pak Pradi. Gua sambil ngadmin ribet juga nih. Oh ya udah oke. Pak Dekin Floris, Pak Haris deh Pak Haris. Pak Haris. Ayo Pak Haris. Baru ketemu nih. Dekin Floris, Pak Haris. Ya, selamat malam teman-teman. Saya bukan cuma bunga, tapi saya main di pita peresmian, pita mobil, kunci simbolis, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya yang berhubungan sama seni dan yang nggak umum itu saya gitu. Wow. Iya. Ya. Baru nampak nih Pak Haris nih. Iya. Kunci buat apa ya Pak Haris ya? Buat kunci simbolis itu mereka buat hadiah-hadiah gitu loh Pak. Oh oke. Ya. Nah, terus bukan sembarang tempel gitu loh. Ada teknik khusus gitu. Pernah beberapa kali gagal sih. Gagal saya tahan buang gitu loh daripada saya kirim pelanggan kecewa kan. Nah, saya sampai kembaliin uang segala gitu karena saya malu. Saya malu kalau produk saya jelek gitu loh. Iya. Nah, jadi saya bikin lagi sampai dia rugi pun saya kasih hadiah malahan gitu loh supaya bisa supaya bisa nggak kapok. Kunci sukses ya Pak. Iya. Nah terus kalau misalnya suka sesuatu yang unik ngomong ke saya aja, saya pasti bisa bikinkan. Thank you. Oke, terima kasih Pak Haris. Nanti mereka akan dapat souvenir dari Pak Haris juga ya, ada sebagian. Kemudian selanjutnya Pak Budi, ini pempek Opa ini. Halo, selamat malam semuanya. Ada tukang kardus, ada ini ya, tukang son sama tukang pempek nih sekarang. Saya jualan pempek Opa. Iya. Saya baru ketemu sama Pak Haris nih, udah sering ngobrol tapi baru ketampak wajahnya baru sekarang nih Pak kita. Sempat kolaborasi ya Pak kita ya Pak, pemburu corona ya Pak. Betul Pak Agung. Oke, demikian dari saya ya. Ya oke, terima kasih Pak Wito. Pak Pradi ya, Pak Pradi. Sengaja Pak Pradi disusahin. Bro Leo. Oh ya udah boleh saya dulu. Ya saya agen Mayasi Bento buat mereka yang nggak bisa ke mall ataupun lagi rindu dengan hoka-hoka bento, dengan rasa bento, boleh silakan pesan karena praktis, frozen food, gampang dibawa, tinggal 5 menit jadi. Bicara welcome. Terima kasih. Silakan Pak Indra ya, perwakilan dari pemirsa ya. Kitas ya. Taska. Ayo Pak Indra. Pak Indra. Pak Andri atau Pak Indra ya? Ya, nggak ada orangnya ya. Pak Reja aja wakilin aja Pak Leo. Nggak ada. Oh, dicari distributor seluruh Indonesia dengan Taska, tas kain Indonesia. Ya, silakan buat teman-teman yang mau lebih tahu taska.co.id. Kemudian Pak Pradi, silakan Gorental. Wah, terima kasih Pak Leo, Pak Calvin, Pak Budi. Ya Pak. Ya, yang punya Hollywood nih. Saya tukang bikin studio rekaman. Kalau ada yang mau jadi YouTuber boleh hubungi saya Pak. Wow. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya oke, terima kasih juga disiapkan Zoom-nya sama Pak Pradi ini. Untuk selanjutnya kembali Pak Reza untuk memberikan kenang-kenangan untuk Pak Calvin pembicara. Silakan Bro Reza. Pak Calvin, kita dari TDA mau ucapin terima kasih banyak Pak udah sharing. Jadi kita akan memberikan sertifikat Pak ke Bapak Pak untuk menjadi pembicara di TDA Pak di Jakbar. Kemudian kita juga ada gift Pak, ada produk-produk dari kita yang kita akan kirim ke Bapak, gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Itu Pak, terima kasih banyak Pak sudah menjadi pembicara di TDA. Sukses buat TDA. Sukses juga Pak buat Bapak Pak. Iya. Ya oke. Dengan ini acara berakhir ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Pak Calvin yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Untuk mengetahui kisah dari awal kenapa Godo-Godo Boplo itu bisa dilihat di Kristinali. Tadi saya tidak mengupas karena nanti saya kupas ulang 2 kali.
Jadi saya lebih ke arah gimana Pak Calvin dengan kreatif bisa di pandemi ini justru menerobos. Itu yang lebih ditekankan. Nah, nanti kalau untuk cerita kesusahannya, cerita tentang legendnya itu luar biasa ada di Christina Lee. Lebih lengkap, lebih bagus. Karena memang Christina Lee itu kayak Deddy Kobusir lah ya, ibaratnya sering mewawancarai orang yang udah punya karya yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa kepo-kepoin lah itu Christina Lee. Juga bagus banget YouTube-nya. Nah, Pak Calvin kemarin. Kenapa? Izin sharing sebentar. Oh ya, silakan Pak Calvin. Saya punya channel YouTube namanya Kelvin Hartono Official. Mohon dibantu untuk subscribe, like dan komen, atau kalau teman-teman senang bisa share ke teman-teman. Jadi channel saya adalah membuat review makanan buat UKM. Buat review makanan buat UKM. Apa Pak namanya tadi Pak? Kelvin Hartono Official. Kelvin Hartono Official ya? Ya. Jadi teman-teman mohon dukungannya untuk subscribe. Kalau memang teman-teman senang bisa share lagi. Dari situ juga ada video-video. Kalau saya sharing di Christina Lee, saya taruh di situ juga. Ketika saya melakukan aktivitas-aktivitas, saya selalu bagikan juga di channel YouTube saya. Semoga bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Calvin. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam. Silakan ya. Kalau yang udah malam boleh. Sayonara. Thank you. Thank you semua. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak Calvin. Thank you semua. Thank you Pak Calvin. Thank you. See you. Minta alamatnya ya yang tadi tanya-tanya ya. Mau dikirimin hadiahnya. Pak Haris, gimana kabar Pak Haris? Wah, udah keluar dia. Ya, gimana teman-teman? Baik kabarnya. Pak Glenn ada nih Pak Glenn. Pak Glenn jam berapa Pak Glenn? Baru muncul Pak Glenn-nya. Aduh, Pak Glenn nih. Ya, tuh. Maunya Pak Calvin, tapi kan biarin lah gitu ya, kan teman lama juga soalnya Pak Calvin. Oh, teman lama ya? Reuni dong, reuni. Jam berapa Pak di sana Pak? Di Taiwan Pak? 1 jam lebih cepat lah, 1 jam lebih malam aja. Apa-apa. Oke, salam semuanya. Ya, sampai ketemu lagi. Wito, ngapain aja tuh Wito? Wah, keren banget Pak Wito. Pak Glenn, salam senior Pak Glenn. Ya, Pak Max, apa kabar? Baik, lama nggak ketemu. Iya, sampai kapan kita nanti semoga kita bisa tetap muka lagi ya. Kita tahu lah ya. Iya. Amin. Oke deh, pamit dulu ya teman-teman. Thank you Pak Glenn, thank you semuanya. Pak Leo, thank you ya, bro. Ya, hebat thank you. bro. Keren bro. Ya, sip. Lanjutkan bro ya, lanjutkan bro. Nggak mau. Gantian ya. Oke. Leo, thank you ya programnya. Thank you Pak Max. Tapi ini belum ada yang kirimin alamat loh. Gimana ya? Mas. Hah? Dalam dari ya, bagaimana kita tetap upayakan untuk berlimpah. Ya udah bocor itu deh. Indah, itu ngikut juga banyak. Oke, aduan ya, thank you. Oke, baik. Ya. Siapa penghuni terakhir ya? Pak Wito. Ya, Pak Pradi penghuni terakhir ya. Makasih kok. Pradi. Untuk info bersama dengan Ada Pak David. dan tidak lupa juga buku dari dokter kami juga ada dapatkan tentunya bagi Anda yang